Setelah dekat lagi selisih dari 10 meter, 5 meter, dan teman ini menyeberang ke arah sosok itu sampai jarak yang pas dan jelas. Disinilah mereka melihat bahwa sosok itu adalah bukan manusia, dan sosok ini adalah kepalanya buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fakta di Balik Misteri, kembali lagi bersama Kang Edo dan tim di channel Fakta di Balik Misteri, channel kesayangan kita semua. Pada kesempatan kali ini kami sedang bersama Mbah Wiwit yang biasa dipanggil Mbah. Beliau nanti akan menceritakan tentang kisah pengalaman horor dan mistis teman beliau waktu di hutan Alas Roban. Bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen, serta dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita dengarkan kisah dari Mbah Wiwit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi di masa lampau. Gak tahu itu kapan tanggal dan tahunnya dan harinya. Intinya ini terjadi pada teman yang saat itu mau pergi belanja kelapa muda di daerah Cilacap. Beliau itu ditelepon sama rekannya untuk saat itu untuk melakukan perjalanan ke Cilacap dengan menaik kereta api dari stasiun Wuleri menuju ke Cilacap. Nah, pada saat itu hujan gerimis. Waktu menunjukkan pukul 2 malam, sedangkan kereta api akan tiba dan berangkat kurang lebih pukul 4 pagi atau subuh. Nah, dalam perjalanan ini dia itu melakukan menggunakan dengan armada ojek, pangkalan ojek yang agak lumayan jauh dan melewati Alas Roban yang penuh tikungan dan misteri itu. Nah, dia minta temannya untuk melakukan perjalanan itu di tengah-tengah hutan dalam posisi gerimis. Saat itu dia melakukan tawar-menawar karena sudah tengah malam. Dia minta 20.000, ternyata yang ojek gak mau. Akhirnya kenalah 50.000 dalam satu perjalanan. Dalam perjalanan dia ternyata tidak mengecek kondisi kendaraannya. Akhirnya dia melakukan perjalanan tanpa menggunakan helm pun. Akhirnya dia melakukan perjalanan mulai memasuki area Alas Roban. Di Alas Roban sekarang udah ada 3 jalur. Akhirnya 2 orang ini mengambil jalur yang tengah, jalur yang lama. Yang sebenarnya jalur ini angker. Nah, dalam perjalanan kurang lebih sekitar 2 kilo dari depan yang ke awal masuk,
terjadilah ban bocor. Mau nggak mau terpaksa harus dituntun tuh motor. Sampai perjalanan kurang lebih 5 kilo lagi, 1 kilo. Nah, dia tuh menemukan bahwa di situ ada warung yang buka. Mereka akhirnya berpikir untuk mampir untuk sekedar ngopi, rokok, dan makan gorengan dan cemil-cemilan yang lain. Setelah sampai di depan warung itu, keduanya memanggil, "Mbak, Mbak, Mbak," gitu. Itu pun dipanggil berapa kali nggak keluar-keluar orangnya. Akhirnya yang satu menentukan duduk di bangku untuk warungnya. Nah, secara tiba-tiba ada sosok perempuan muncul dengan wajah yang pucat, pakai biasalah kayak orang-orang itu pakai daster. Nah, disinilah dua orang ini melakukan pemesanan minuman kopi sama mie rebus. Nah, sampai dibuatin, gak lama kemudian apa yang mereka pesan datang. Sambil menikmati kopi dan rokoknya, yang satu ngecek kendaraan sambil ngobrol bahwa waktu sekarang udah mulai mendekati jam 4. Nah, akhirnya apa? Mereka berdua memutuskan untuk cabut dari tempat itu. Ternyata di saat mau melaksanakan pembayaran, mbak-mbak tadi sudah nggak ada lagi. Sampai dipanggil berapa kali, "Mbak, Mbak, Mbak." Itu tidak muncul-muncul. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk meninggalkannya. Dalam hati salah satu orang yang merasa bertanggung jawab, saya harus membayar, tapi kok nggak ada ya. Akhirnya tetap melakukan perjalanan dan sambil mengawasi, menengok ke belakang tokonya masih buka atau tidak warung itu. Nah, ternyata masih ada cahaya lampu yang masih kelihatan sampai ke tikungan pertama. Nah, disitulah muncul dari belakang mereka adalah kendaraan truk besar dengan memancarkan cahaya lampunya. Mereka sempat tenang, oh masih ada orang yang masih berjalan. Di saat melakukan perjalanan sambil nuntun sepeda motornya, dari sorotan lampu-lampu mobil yang lewat, kadang-kadang mereka melihat sosok seseorang yang dari arah lawan jalannya di seberang jalan. Mereka merasa bahagia karena ada teman yang menemani berjalan, tapi arahnya berlawanan. Setelah dekat, sosok itu sambil membawa, seolah-olah dia melihat membawa satu tentengan. Itu belum kelihatan. Setelah dekat lagi selisih dari 10 meter, 5 meter, dan teman ini mendekatilah menyeberang ke arah sosok ini sampai jarak yang pas dan jelas. Disinilah mereka melihat bahwa sosok itu adalah bukan manusia, dan sosok ini adalah kepalanya buntung, dan tangan yang mereka lihat adalah dia yang membawa kepalanya sendiri. Dengan sangat takutnya dan terkejutlah mereka akhirnya
menyalakan motornya dengan keadaan ban kempes. Akhirnya mereka lari. Akhirnya berusaha untuk bangkit untuk mencapai tujuannya. Nah, ternyata jam saat itu juga dia tuh sangat cepat melihat jam yang ada di HP-nya. Ternyata jam yang mereka lihat di saat di tempat warung tadi dan yang saat itu juga itu sangat berbeda. Ternyata jam yang saat ini dia lihat itu ternyata masih jam 3. Tadinya dia melihat waktu itu dia udah melihat jam 3:30. Kemungkinan kalau kata teman saya itu beda jam di alam gaib katanya. Nah, dia berusaha untuk mengangkat motornya dan nonton lagi mencari tukang tambal ban. Akhirnya ketemulah dengan tambal ban. Akhirnya dia gak mau cerita lagi ke orang tambal ban dan tidak mau melanjutkan perjalanan lagi balik sampai menunggu di saat pagi dan matahari baru terbit. Yang satu lagi yang mau belanja ke Cilacap akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Cilacap untuk melakukan perjalanan belanja kelapa mudanya. Mungkin itu salah satu gambaran kita untuk terus selalu berdoa sebelum kita berangkat dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala biar perjalanan kita terjauh dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan. Terima kasih Mbak Wiwit yang sudah menceritakan kisah yang diceritakan ke Mbak Wiwit ya di Tanah Alas Roban. Ya. Nah, tadi pada saat mampir di warung ya. Di warung yang katanya sebetulnya di situ tidak ada warung ya. Tidak ada warung sama sekali. Nah, itu yang dirasakan itu pada saat ngopi atau makan di situ seperti apa itu, Pak? Ya, seperti biasa normal seperti tidak ada kejadian apapun. Dia normal kayak seperti orang seperti biasa. Nah, di saat itu paginya yang merasa belanja itu, besok paginya dia merasa berhutang. Nah, merasa berhutang, dia berusaha untuk kembali lagi untuk membayar hutangnya tadi yang kurang lebih sekitar 50 ribuan. Pas didatengin ke tempat kejadian, itu ternyata tidak ada warung sama sekali. Kejadian itu. Dan akhirnya dia karena tanggung jawab dia tetap menyisihkan uang 50 ribu itu di semak-semak. Intinya dia untuk membayar yang apa ya kemarin malam dia nikmati itu. Tempat posisi warung yang semalam berarti? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi pada saat di tukang tambal ban itu kondisi berarti masih gelap ya? Masih gelap. Itu sampai nunggu sampai tambal bannya itu bangun. Karena posisi masih subuh. Dan itu pun sampai terjadi yang malam kedua. Ini kan beda cerita lagi. Cuman malam kedua ini kisah seorang supir yang dari arah Semarang membawa kontainer. Dia saat mau keluar dari wilayah Alas Roban, dia sempat di stop oleh nenek-nenek atau mama apa ibu untuk mengangkut barang hasil kebun yang berupa nangka muda sama kelapa. Nah, harapannya supir dan kenet kontainer ini adalah dia akan mendapatkan uang tambahan, lumayan lah, namanya juga supir ya. Supir sama kenek namanya hidup di jalan, butuh rokok, butuh tambahan lah buat anak dan keluarga. Nah, dia sambil tawar-tawaran mungkin udah deal, barangnya sudah dinaikin ke dalam kontainer. Akhirnya dia ngomong, ini turunnya di mana Pak? Mak,
Ini bongkar aja di sebelah barat desa Subah itu, yang kurang lebih adalah desa saya sendiri. Nah waktu itu teman juga sempat nongkrong di perapatan Subah waktu itu. Ini cerita ini juga udah lama, waktu saya juga masih SMP-an, kurang lebih tahun 95 lah, tahun 95-an. Nah sesampainya dibawa ke barat arah Subah, pas pada tempat yang ditentukan oleh nenek itu, akhirnya barang itu mau dibongkar. Nah, setelah mau dibongkar, kena turun, dia membuka pintu kontainer. Setelah dibuka pintu kontainernya, yang terjadi adalah itu monyet itu berlompatan keluar. Bukannya kelapa, tapi malah binatang monyet. Ya iya, monyet yang keluar. Nah, kena ini keluar akhirnya. Keluar berteriak-teriak. Pas teriak-teriak ini dia lari ke depan. Supirnya bingung. Gak taunya pas dia turun, kenek ini sudah pingsan karena kaget tadi. Nah, disinilah supir itu gantian coba ke belakang, ada apa ini, ngecek dia ke belakang. Ternyata benar, monyet itu berkeluaran, berlompat-lompat keluar dari kontainer. Dia ngobrol lagi, pengen ketemu sama yang tadi, nenek-nenek tadi. Pas mau dibuka pintunya, neneknya sudah gak ada. Akhirnya Pak sopir pun lari ke arah perapatan tadi yang banyak orangnya. Memang tempat itu memang sebetulnya masih hutan, di tengah-tengah hutan, walaupun jarak kampung nggak terlalu jauh. Cuman dulu sempat menjadi terkenal tragedi santri yang pernah kecelakaan di situ, makanya disebut daerahnya santri mati. Iya, santri mati di situ. Bagaimana tuh biasanya, Pak? Apanya? Yang mana tuh? Yang santri mati itu bisa. Itu ceritanya saya kan nggak tahu persis ya. Cuman dulu ada perjalanan rombongan para santri itu naik bis, tabrakan atau ngeguling, jadi banyak yang pada mati. Nah, waktu itu kan masih satu jalur, kanan kiri doang, arah Jakarta sama arah Surabaya. Jadi sering terjadi kecelakaan. Memang sih agak terkenal sih di situ tempatnya. Seram juga. Masih banyak pohon jati-jati gede-gede juga itu. Ya cukup menyeramkan sekali ya, bisa dari Mbak mungkin dialami oleh teman Mbak Wiwit dan juga seorang supir kontainer ya. Iya, benar. Sekarang kita ketahui bersama bahwa di Tanah Mas Roban sangat terkenal dengan keangkerannya, terkenal dengan horor dan mistisnya. Yang mungkin di podcast horor juga sudah banyak para narasumber yang sudah atau sering mengalami pada saat melewati hutan alas roban. Entah itu mungkin ketemu dengan meruntai ataupun mungkin disasarkan situ. Mungkin dari kita dan juga tadi saran dari Pak Wiwit, mungkin tetap berdoa walaupun memang harus ketika terpaksa kita melewati hutan alas roban di malam hari. Kita berdoa, membaca sebisanya, membaca sholawat, ya, betul. Membaca apapun yang kita bisa agar senantiasa kita dilindungi dalam jalan kita dan senantiasa diberikan keselamatan. Amin. Cukup itu Mbak Wiwit? Ya, cukup begitu aja. Oke, terima kasih Mbak Wiwit atas waktunya sudah menceritakan tentang pengalaman kisah horor dari teman Mbak Wiwit. Mungkin kapan-kapan Mbak Wiwit bisa cerita di studio ya Mbak Wiwit ya. Siap. Dengan yang lebih
horor, pengalaman Ya, siap. pribadi Mbak Wit. Terima kasih Mbak Wit dan juga para subscriber, para sobat fakta di balik misteri. Tetap dukung channel ini, channel kesayangan kita semua. Mudah-mudahan channel ini bisa semakin berkembang dan tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.